Persija lo kenapa? Ada masalah apa sih? Manajemen kah? Pemain kah? Pelatih kah? Supporter kah? Kembali mendapatkan tren negatif, kalah oleh Rans Nusantara. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Saya tidak akan membahas permainan Persija Jakarta melawan Rans Cilegon. Yang saya ingin bahas mungkin kenapa dengan Persija di musim sekarang. Padahal kita tahu di musim sebelumnya Persija Jakarta mendapatkan peringkat kedua. Hasil susah payah memperebutkan peringkat kedua dengan rivalnya Persib Bandung. Bukan hanya mendapatkan peringkat kedua dengan hasil yang cuma-cuma. Memang permainan Persija Jakarta dengan Thomas Doll-nya waktu itu sangat luar biasa. Apalagi Thomas Doll yang selalu identik dengan memberikan kepercayaan, dengan selalu memberikan kekuatan kepada pemain-pemain yang ada di Persija Jakarta, yaitu pemain-pemain lokal waktu itu. Tentunya dengan datangnya musim sekarang ditambal oleh pemain-pemain asing Persija Jakarta yang datang, Gayos, Simic, seharusnya Persija Jakarta menjadikan satu amunisi baru dan permainan Persija Jakarta tentunya harusnya lebih baik. Apalagi pelatih dan staf kepelatihannya masih tetap sama, Thomas Doll. Walaupun ini pun tidak bisa menjadi jaminan ya, karena kita tahu di BRI Liga 1 khususnya di Liga Indonesia ini jarang banget ada tim yang konsisten. Jika seandainya tahun kemarin bagus atau musim kemarin bagus, musim sekarang masih bagus, jarang banget itu. Kecuali mungkin masih di posisi 2, posisi 3 itu masih ada lah. Kayak Persib bisa dibilang konsisten 3 tahun ke belakang bersama Coach Robert Albert, bersama Luis Milla, dan bersama Bojan Hodak sekarang. Walaupun belum beres ya untuk musim sekarang. Tetapi intinya untuk tim-tim yang bagus secara mentereng itu konsisten itu jarang banget ada gitu. Bahkan yang terdekat lah kita tahu PSM Makassar yang begitu superior di musim kemarin, musim sekarang tidak terlihat gitu teman-teman. Mungkin ada yang bisa dibilang konsistensinya lumayan baik itu hanya di era dulu Jackson F. Tiago bersama Persipura, Rahmat Darmawan bersama Sriwijaya FC. Mungkin dia bisa dibilang lumayan konsistennya agak sedikit lama, walaupun ternyata akhirnya sekarang Sriwijaya dan Persipura kita tahu ada di Liga 2 dan mungkin juga mereka bisa kembali ke Liga 1 musim depan. Persija Jakarta, ada apa? Menurut kalian ada apa nih? Mungkin di sini ada The Jackmania yang nonton video ini mungkin lebih tahu ada masalah apa sih dengan Persija Jakarta sehingga permainan Persija Jakarta ini tidak memperlihatkan satu permainan tim yang memang mempunyai historis yang besar, memorial yang bisa dibilang legend di Indonesia gitu teman-teman. Bahkan ini pun sempat disinggungkan oleh ketua The Jackmania. Kalau saya nggak lupa waktu itu mungkin beliau menyinggung tentang agen yang memasukkan pemain asing ke Persija Jakarta gitu, yang dianggap kurang lebih apakah masih harus percaya Persija Jakarta kepada agen ini untuk memasukkan pemain-pemain asing yang menjadi agen pemain asing memasukkan pemain kepada Persija Jakarta. Kenapa? Karena dianggap beberapa pemain yang diambil oleh dia dan ditawarkan kepada Persija Jakarta tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau kualitasnya tidak sesuai dengan harapan para The Jackmania dan Persija itu sendiri mungkin. Dan ini juga mungkin memperlihatkan bahwa kultur di sepak bola Indonesia yang memang seorang pelatih itu tidak bisa menginginkan pemain secara langsung dan bisa diizinkan lah atau diberikan oleh manajemen. Ini di banyak tim ya, bukan hanya Persija Jakarta menurut saya. Jadi mungkin yang bisa dikasih itu mirip-mirip. Contoh misalkan kalau Persija Jakarta atau tim-tim lain pengen gelandang yang atraktif, misalkan pemain yang simple, misalkan pengennya kayak si A, tapi nggak bisa dikasih nih si A ini, paling dikasih opsi si B, si C, si D, mungkin seperti itu ya. Dan ini juga saya yakin seorang Thomas Doll pasti dia mempunyai satu akreditas yang tinggi terhadap pemain. Kembalinya Simic ke Persija pun itu jadi sebuah teka-teki menurut saya ya, karena kita tahu Simic mempunyai historis yang bagus dengan Persija Jakarta, tapi akhirnya sempat ada crack bersama Persija Jakarta. Tapi bukan crack itu yang saya tuju. Bahkan saya pernah buat kontennya khusus untuk Simic kembalinya ke Persija Jakarta teman-teman. Tapi masalahnya adalah
kualitas Simic sebelum dia datang ke Persija Jakarta untuk musim ini. Kita tidak berbicara Simic yang sangat superior bersama Persija Jakarta di musim-musim sebelumnya, bukannya. Tapi berbicara Marco Simic di musim sebelum bergabung dengan Persija Jakarta sekarang. Apakah layak dengan statistik yang seperti itu masuk lagi ke Persija Jakarta? Silahkan teman-teman komentar lah di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana. Dan semoga saja Persija Jakarta bisa kembali kepada top performanya dan bisa kembali meramaikan bagaimana sepak bola Indonesia yang sangat luar biasa. Assalamualaikum.